Islam dan Militerisme dalam Lintas Sejarah dalam buku Prisma Pemikiran Gus Dur penerbit Elkis. Sejak permulaan sejarahnya, Islam harus mengenal masalah-masalah kemiliteran berbeda dengan banyak agama lain. Operasi militer bertubi-tubi yang dilancarkan negara atau kota Mekah setelah Nabi Muhammad mendirikan masyarakat muslim di Madinah, sebelumnya bernama Yasrib, lebih kurang 400 km di barat laut Mekah, dalam masa 10 tahun pertama hidupnya, memaksa masyarakat yang masih sangat muda itu memberikan perhatian cukup kepada pembentukan sebuah bala tentara sebagai bagian inheren dari kehidupannya. Segera setelah ada kepastian pihak lawan di Mekah sudah kehilangan inisiatif militer dan jatuhnya kota tersebut ke tangan kaum muslimin, tinggal soal waktu belaka. Persiapan operasi militer yang bersifat eksternal menuntut tetap adanya kehadiran struktur ketentaraan itu dalam kehidupan masyarakat. Kecenderungan ini tampak nyata, walaupun struktur itu sendiri masih bersifat sangat sederhana. Satuan-satuan tempurnya belum dikendalikan oleh sebuah markas besar dengan hierarkinya sendiri. Masing-masing markas besar dengan hierarkinya sendiri. Masing-masing masih dipimpin oleh seorang komandan yang langsung bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan. Perbekalan masih dibawa oleh masing-masing pasukan. Belum ada sistem logistik untuk seluruh bala tentara, juga belum ada sistem penggajian. Imbalan material diperoleh dari jarahan perang atau ghanimah yang dapat dirampas dari tangan musuh. Perintah berperang tidak dikeluarkan oleh lini komando yang berjenjang, tetapi hasil seruan untuk melakukan perang suci atau jihad yang dikumandangkan di masjid. Memang ada bala tentara tetapi masih bersifat serba primitif. Konfrontasi militer pertama yang terjadi masih berskala kecil, hanya meliputi 5.000 orang yang terlibat pada kedua belah pihak. Walaupun lebih tepat dinamai pertempuran daripada penamaan formalnya dalam kronikel Islam sebagai perang Badar, konfrontasi militer tersebut berkesudahan pada kemenangan tentara muslim. Kemenangan oleh tentara rakyat ini dalam artian bukan tentara profesional, segera disusul dengan serangkaian konfrontasi militer melawan tentara non-muslim Mekah selama 8 tahun. Berkesudahan pada pengepungan selama beberapa bulan atas kota Madinah oleh gabungan suku-suku Arabia non-muslim. Operasi mana dikenal dengan nama Perang Parit, Ghazwatul Khandaq pada 627 Masehi. Pengaturan bala tentara muslim untuk mempertahankan kota melalui penggalian parit untuk menghalangi lawan, memunculkan pembagian kerja yang lebih nyata di kalangan tentara muslim itu sendiri. Dibentuk pasukan gerak cepat untuk melakukan serangan kilat sewaktu-waktu atas titik terlemah dalam barisan musuh yang melingkari kota. Pembentukan pasukan yang tidak melakukan serangan frontal atas induk kekuatan musuh, tetapi melakukan serangan mendadak atas titik terlemah pihak musuh di lambung bala tentara musuh itu. Ternyata segera menjadi pola ketentaraan pihak muslim. Seperti ternyata dari operasi militer pertama yang bersifat eksternal keluar Jazirah Arabia pada tahun 629 Masehi. Pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang menyerang bala tentara Bizantium yang dipimpin sendiri oleh Heraklius, terdiri dari minimal 30.000 tentara di Mut'ah, daerah Yordania sekarang. Induk tentara muslim yang melakukan serbuan frontal langsung ke induk pasukan musuh tidak berhasil mencapai kemenangan, bahkan menderita kerugian jiwa cukup besar, termasuk gugurnya komandan pasukan Ja'far ibnu Abi Thalib dan kemudian penggantinya, penyair muda Abdullah bin Rawahah. Tetapi kegagalan ini membawakan sebuah pengalaman sangat berharga bagi tentara muslim, yaitu munculnya kebutuhan akan strategi peperangan yang jelas. Di samping kesadaran akan pentingnya pasukan gerak cepat yang mampu menerobos lambung kekuatan musuh, Khalid ibnu Walid yang menggantikan kedua komandan yang gugur itu hanya mampu menolong tentara dari jepitan yang mematikan dari bala tentara Bizantium dengan jalan serbuan cepat ke lambung kekuatan musuh untuk membuka jalan lari. Perang Mut'ah ini juga menandai sebuah periode baru yang berupa munculnya sekelompok militer profesional di lingkungan masyarakat muslim. Walaupun secara formal belum ditetapkan hierarki parlemen di lingkungan bala tentara muslim, secara tidak resmi para pemimpin militer profesional itu langsung diserahi tugas merencanakan memimpin serbuan internal seperti Perang Hunain dan perebutan Mekah atau Fathu Mekah. Operasi militer di Hunain menampakkan strategi memecah belah kekuatan gabungan suku-suku nomad
yang masih belum menerima Islam dengan melakukan isolasi atas kelompok yang terpisah, mengurungnya dari induk pasukan gabungan dan menghancurkannya satu persatu. Operasi perebutan Mekah dilakukan bahkan tanpa melakukan pertempuran berarti, cukup hanya dengan show of force yang berskala masif. Apa yang seharusnya menjadi klimaks dari sudut pandang militer ternyata hanya menjadi anti klimaks belaka. Begitu pula pengapungan atas kota Taif yang menjadi saingan Mekah. Setelah Nabi wafat, kelompok militer profesional itu harus memadamkan pemberontakan Muslimah dan Tulaihah segera setelah Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Kepala pemerintahan pengganti Nabi, operasi yang dinamai penaklukan para pembangkang Harbul Ar-Ridah ini berlangsung cukup lama, meliputi pemerintahan dan khalifah lain setelah Abu Bakar. Barulah dapat diselesaikan dengan tuntas. Adalah wajar apabila operasi militer berkepanjangan seperti itu lalu memunculkan tentara reguler, walaupun masih dalam bentuk sangat sederhana dan belum mengenai sistem penggajian teratur serta masih mendasarkan pendapatan bagi tentara pada hasil jarahan perang yang dirampas dari musuh. Yang jelas, di ibu kota pemerintahan lalu dibentuk markas besar, walaupun masih bertempat di masjid, tempat keluarnya perintah-perintah militer dari panglima operasi militer yang dilakukan. Penggajian dan hierarki. Dalam pemerintahan Umar ibn Khattab yang menggantikan Abu Bakar, mulai muncul sebuah sistem pemberian imbalan oleh negara. Walaupun masih khusus hanya bagi para peserta perang Badar belaka, mereka yang namanya tercantum dalam daftar yang dibuat memperoleh sekadar tunjangan dari negara atas jasa-jasa mereka dalam peperangan pertama yang dialami kaum muslimin itu. Walaupun sumber-sumber sejarah Islam tidak menyebutkannya, dapat diperkirakan daftar itu tentu muncul sebagai pengimbang bagi sebuah daftar lain yang disusun sebagai catatan tunjangan bagi bala tentara yang sudah mulai menjadi tentara reguler di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut. Aspek mulai terbentuknya tentara reguler ini masih sedikit sekali dikaji orang, tetapi sebenarnya ia merupakan landasan institusional dari operasi besar-besaran untuk menaklukkan kawasan dunia di luar Jazirah Arab segera setelah itu. Dituduhkannya pasukan-pasukan yang berintikan kesamaan keanggotaan dalam satu suku kabilah kepada orang panglima bala tentara Amirul Al-Jaysh yang pada gilirannya harus tunduk kepada panglima tertinggi angkatan perang, menandai munculnya hierarki militer yang bersifat kompleks. Kepala pemerintahan, khalifah adalah juga panglima tertinggi bala tentara muslim, Amirul Mukminin. Dengan tanggung jawab penuh kepada panglima tertinggi angkatan perang itu, panglima bala tentara menyusun markas besarnya sendiri atas keseluruhan bala tentara itu. Walaupun markas besar itu dapat didirikan hanya di luar ibu kota dikala melakukan operasi militer. Khalid ibn Walid kemudian dibebas tugaskan oleh panglima tertingginya Khalifah Umar bin Khattab secara formal karena penyalahgunaan fasilitas bala tentara. Sebagaimana disebutkan dalam kronikel sejarah Islam dari sumber dini, tetapi besar kemungkinan tindakan itu dilakukan untuk memelihara supremasi ibu kota negara atas hierarki markas besar di medan pertempuran yang terletak beribu-ribu kilometer di dataran rendah Irak. Dengan cara demikian, supremasi pemerintahan sipil atas bala tentara dipelihara terus-menerus selama operasi penaklukan yang memakan waktu belasan tahun dan mencapai Asia Tengah di sebelah timur dan Afrika Utara di sebelah barat. Hubungan antara Islam dan profesi militer pada waktu itu jelas menunjukkan pula dukungan pihak militer kepada aspirasi keagamaan dari pihak non-militer dan belum ada pemerintahan militeristik di lingkungan masyarakat muslim waktu itu. Militer menjalankan fungsi pemerintahan. Keadaan ini berubah setelah struktur pemerintahan masyarakat muslim juga mengalami perubahan. Dari sistem khalifah yang dipilih menjadi khalifah turun-temurun di tangan dinasti Umayyah, pemerintahan lalu menjadi sebuah sistem monarki yang harus bersandar lebih banyak lagi pada kelompok militer profesional. Walaupun secara nominal raja yang bergelar khalifah dan masih juga berfungsi sebagai panglima tertinggi bala tentara, dalam kenyataan kekuasaan itu banyak didelegir kepada pejabat-pejabat militer di wilayah imperium yang begitu luas. Segera muncul kelas militer baru yang menjadi penguasa daerah, bertindak sekaligus sebagai pejabat profesi pemerintahan sipil maupun panglima pasukan yang ditempatkan di suatu daerah. Tokoh-tokoh militer seperti Al-Hajjaj ibnu Yusuf, Ziyad ibnu Abi, Muhallab ibnu Abi Sufroh, dan Qutaibah ibnu Muslim muncul sebagai gubernur militer Irak, Mesir, Jazirah Arab, Afrika sebelah barat Mesir, dan
Khorasan meliputi wilayah Iran dan Afghanistan. Sekarang kenyataan munculnya tokoh-tokoh militer itu sebagai gubernur atau wali dalam sejarah Islam yang baru berusia 70 tahun itu disebabkan oleh perlawanan militer dari kelompok-kelompok muslim yang tidak puas dengan pemerintahan pusat yang berkedudukan di Damaskus. Perlawanan itu muncul dari perpecahan politik yang sangat tajam antara berbagai suku bangsa Arab. Perpecahan mana paling sulit diatasi terjadi antara kedua suku bangsa terbesar Mudor dan Robi'ah. Melalui pola pembentukan bala tentara muslim sewaktu memulai penaklukan keluar Jazirah Arab di wilayah-wilayah yang diduduki ditirangan perkampungan militer yang kemudian berkembang menjadi deretan kota-kota. Yang terkenal diantaranya adalah Basrah dan Kufah yang juga merupakan pangkalan penyerbuan bagi penyerbuan lebih jauh. Kota-kota militer itu dengan segera merupakan rangkaian kumpulan pasukan yang terpusat yang terdiri dari kekuatan yang terbagi tidak hanya menurut pembagian ketentaraan, kavaleri, infanteri, logistik, dan seterusnya, tetapi juga berdasarkan pembagian suku. Dengan cepat kota-kota tersebut menjadi pusat perlawanan terhadap pemerintahan pusat, hal mana memaksa pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai kepala pemerintahan provinsi-provinsi yang masing-masing meliputi kawasan puluhan ribu kilometer persegi. Pengangkatan Al-Hajjaj ibn Yusuf sebagai gubernur Irak misalnya terjadi setelah ia berhasil menegakkan jasa dengan reputasi sebagai jagal sewaktu memadamkan pemberontakan Abdullah ibn Zubair di Jazirah Arab. Atau ia bahkan tidak segan-segan memerintahkan perusakan Ka'bah dan pembakaran Masjidil Haram secara efisien. Tindakan drastis diambilnya untuk tujuan pasifikasi yang dibebankan ke atas pundaknya. Pemerintahan teror untuk jangka waktu 6 tahun, penghancuran kelas pemuka masyarakat dari suku-suku Arab secara total di kedua kota Basrah dan Kufah, dan pemusatan pasukan-pasukan Syria di ibu kota provinsi Irak yang baru, Wasit, atau dekat bekas ibu kota Imperium Babilonia jauh di masa sebelum penaklukan oleh bala tentara muslim. Pemerintahan Bani Umayyah yang berjalan selama 89 tahun dari permulaan diajukannya klaim sebagai khalifah oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan pada tahun 661 hingga kekalahan Yazid II dari tangan pendiri dinasti Abbasiyah Abu al-Abbas al-Saffah pada tahun 750 ternyata tidak dapat dipertahankan oleh pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai gubernur di berbagai kawasan imperiumnya yang begitu luas. Dinasti Abbasiyah yang meneruskan kebijaksanaan seperti itu bahkan lebih buruk lagi nasibnya. Persoalan baru, perpecahan militer. Pada mulanya berbagai pemberontakan diatasi dengan pengangkatan tokoh-tokoh militer sebagai gubernur di sementara provinsinya. Sedangkan di wilayah utama kerajaan Irak hingga ke masa Khalifah Al-Hadi, Khorasan sewaktu Al-Ma'mun menjadi khalifah dan kembali ke Irak setelah itu, walaupun dengan ibu kota Samarra sebagai pengganti Baghdad sewaktu Al-Mu'tasim berkuasa dan kembali ke Baghdad setelah itu, khalifah lebih banyak bersandar kepada Perdana Menteri atau wazir dari asal usul non-Arab tanpa memperoleh kekuasaan militer sama sekali. Tetapi dengan berlalunya masa pengangkatan gubernur dari kalangan militer itu seperti Abu Muslim di Khorasan justru menimbulkan persoalan baru. Pemberontakan oleh para tokoh militer sendiri untuk mendukung klaim anggotanya dinasti Abbasiyah sendiri atas tahta kekhalifahan. Kelompok-kelompok utama dalam kalangan militer dengan demikian juga terbagi-bagi ke dalam berbagai kepentingan yang saling berbenturan antara anggota dinasti Abbasiyah yang berlainan. Munculnya peranan baru pihak militer profesional itu untuk menunjang klaim yang saling bertentangan atas takhta khalifah akhirnya membawa kepada sebuah fenomena yang tadinya sama sekali tidak tergambarkan, yaitu munculnya kelas pengawal kerajaan dari kalangan budak hasil jarahan. Sewaktu penaklukan berlangsung, budak-budak yang jumlahnya puluhan sampai ratusan ribu itu umumnya berasal dari Turki, seperti budak-budak Seljuk yang nantinya akan mendirikan kewangsaan mereka sendiri. Dengan cepat menjadi satuan-satuan militer yang tangguh dengan tujuan-tujuan intern mereka sendiri. Melalui serangkaian manipulasi dukungan mereka atas klaim saling bertentangan atas takhta khalifah itu, para komandan militer Turki berhasil mendorong Khalifah Al-Mu'tasim untuk memindahkan ibu kota Imperium Muslim itu dari Baghdad ke Samarra untuk kemudian mengembalikannya ke Baghdad setelah mereka berhasil mengangkat dan kemudian mengganti 3 orang khalifah berturut-turut setelah Al-Mu'tasim.
Situasi unik ini akhirnya berkesudahan pada kejadian dramatis ketika Khalifah Al-Mutawakkil dibunuh atas perintah panglima militernya sendiri dalam tahun 847. Dalam keseluruhan proses munculnya kekuatan militer sebagai faktor utama politik itu terlihat secara sebuah jalur perkembangan yang menunjuk kepada ujung terbaginya kekuasaan pemerintah di pusat imperium dalam dua jenis kekuasaan, kedudukan khalifah yang semakin lama semakin berfungsi simbolik belaka di satu pihak dan kekuasaan nyata militer yang akhirnya diformalisir menjadi gelar sultan sebagai pihak eksekutif yang ditunjuk khalifah untuk menyelenggarakan pemerintahan atas namanya. Keadaan ini berlangsung terus hingga saat kejatuhan dinasti Abbasiyah bersama jatuhnya ibu kota Baghdad di tangan pasukan-pasukan Mongol yang menghancurkannya secara total. Dari apa yang dipaparkan di atas tentang perkembangan peranan kaum militer profesional dalam sejarah Islam di jantung kekuasaannya semua di Jazirah Arab, Syria, dan terakhir Irak, ternyata 3 jenis peranan dapat dibedakan dalam masa yang hampir 700 tahun lamanya itu. Munculnya tentara profesional pada permulaan Islam, kemudian fungsionalisasinya sebagai alat pasifikasi wilayah-wilayah imperium yang baru direbut atau yang sedang mengalami pemberontakan. Dan terakhir munculnya kekuatan militer sebagai penguasa pemerintahan secara nyata atas nama kepala pemerintahan simbolik. Dari gambaran itu jelas bahwa kaum muslimin sejak permulaan sejarah mereka harus senantiasa bergulat dengan masalah-masalah kemiliteran. Bahkan pada sepertiga terakhir dari masa sejarah klasik Islam, yaitu hingga jatuhnya Baghdad di tangan orang-orang Mongol pada tahun 1258, kaum muslimin justru harus bergulat dengan militerisme yang berlindung di balik peran melaksanakan pemerintahan atas nama khalifah. Kalau pada tingkat atas, perkembangan politik pemerintahan munculnya militerisme seperti itu diterima sebagai kenyataan yang tidak perlu dibantah lagi. Di tingkat bawah justru terjadi perlawanan yang tidak berkeputusan, walaupun mengambil bentuk gerakan kultural yang tidak begitu efektif tampaknya dalam kehidupan politik praktis. Perlawanan pertama adalah dalam munculnya solidaritas kaum tarekat sebagai elit tandingan di tingkat bawah. Hierarki sistem nilai dan pandangan itu baru mereka kembangkan di lingkungan sendiri sebagai tandingan terhadap struktur pemerintahan serba militeristis melalui pengembangan jaringan hubungan yang berjalan secara intensif hingga meliputi seluruh kawasan imperium Islam dalam waktu hanya 200 tahun. Jaringan hubungan itu berhasil memaksa penguasa militer untuk mengikuti dan kemudian menyerap secara formal jalan kehidupan yang mereka anut. Peristiwa pembunuhan atas dari Khalifah Al-Mutawakkil adalah salah satu kejadian dalam kerangka penaklukan kultural ini. Terjadi proses pengambilalihan ideologi rakyat oleh pemerintah militeristis, tepat seperti apa yang terjadi di Pakistan sekarang ini, di mana pemerintahan militer di bawah pimpinan Jenderal Ziaul Haq mengambil alih orientasi legal formalistik dari kaum agamawan muslim sebagai imbalan dari dukungan mereka terhadap pemerintahan di hadapan perlawanan para pengikut mendiang bekas Presiden Zulfikar Ali Bhutto. Perlawanan kultural dalam bentuk non-tarekat pun banyak diajukan, seperti terbukti dari produk literer dari kaum agamawan yang mendalami hukum agama. Keseluruhan produk literer itu menggambarkan masyarakat sipil di mana tata tertib hukum adalah tulang punggung eksistensinya dan kekuasaan tidak perlu mendasarkan diri pada kekuatan militer. Walaupun produk literer itu tidak mampu merubuhkan pemerintahan militeristis pada 400 tahun terakhir kehidupan dinasti Abbasiyah, ia mampu mengembangkan cara hidup yang hakikatnya berlawanan dengan sendi-sendi pemerintahan militeristis itu sendiri. Etik sosial yang tidak mempedulikan struktur masyarakat yang dibentuk oleh penguasa, pandangan dunia yang sama sekali berbeda dari ideologi formal negara, dan loyalitas kepada elit tandingan spiritual yang umumnya terdiri dari budayawan dan agamawan. Setelah pergulatan di bawah arus permukaan perkembangan politik tenang yang berjalan berapa abad lamanya, kemenangan justru dicapai oleh gerakan perlawanan kultural itu. Islam tersebar di seluruh penjuru dunia justru mengambil corak perlawanan kultural tersebut, baik dalam etik sosialnya maupun pandangan hidupnya. Sampai saat ini tidak ada satupun ideologi formal negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dapat memaksakan ketundukan mutlak kepada ideologi itu sendiri. Tetapi sejak ada tolak ukur atau titik bandingan terhadap ideologi formal negara dalam hati kaum muslimin, sesuaikah ideologi tersebut dengan keyakinan agama? Adakah para agamawan diberi hak
turut menentukan keputusan-keputusan dasar di bidang kenegaraan, dan mungkinkah ajaran Islam dilaksanakan dengan damai di seluruh wilayah negara. Munculnya perlawanan kultural itu terus-menerus terjadi setelah jatuhnya Imperium Islam yang dilambangkan oleh dinasti Abbasiyah itu. Munculnya dinasti Turki yang mengajukan klaim khalifah bagi diri masing-masing yang berkesudahan pada tegaknya Imperium Islam baru dinasti Uthmaniyah atau Ottoman Empire. Wangsa-wangsa militer di hampir seluruh penjuru dunia selama berabad-abad, wangsa Fulani di Afrika Barat, wangsa-wangsa Andalusia dan Afrika Utara, pemerintahan berbagai wangsa militer di India seperti wangsa Ghaznawi dan seterusnya, dan apa yang oleh Hodgson dinamai tata masyarakat berupa milisi kota dan pemerintahan barak militer. Hingga abad ke-15, semuanya tetap menunjukkan berlangsungnya pemerintahan militer di kalangan bangsa-bangsa muslim berabad-abad setelah jatuhnya Baghdad di tangan orang Mongol. Tetapi nyata pula bahwa perlawanan kultural itu memiliki ketahanan luar biasa untuk tetap hidup pada saat ini, di mana militerisme masih menghantui hidup bangsa-bangsa muslim di seluruh dunia, baik dalam bentuk terbuka seperti di Pakistan dan Turki maupun secara terselubung seperti di tempat lain-lainnya. Memang utopis untuk mengharapkan perlawanan kultural itu mampu menumbangkan rezim-rezim militer dalam waktu singkat, tapi kenyataan bahwa ia mampu bertahan di bawah tekanan dan penindasan menunjukkan potensinya untuk melakukan hal itu dalam jangka panjang. Mungkin setelah memakan waktu ratusan tahun, tapi perlawanan kultural itu tidak dapat berlanjut dalam keadaannya yang sekarang. Walaupun pada saat ini ia merupakan satu-satunya alternatif yang memiliki kelayakan terhadap militerisme itu. Jika ia diinginkan mencapai hasil yang diharapkan, alternatif lain seperti penciptaan kelompok politik tandingan ternyata tidak berkelayakan untuk digunakan melawan militerisme dalam waktu sangat panjang. Kasus revolusi Islam para mullah di Iran yang merupakan kulminasi perlawanan kultural yang sudah berjalan dengan penuh pengorbanan selama puluhan tahun juga masih harus membuktikan diri sebagai pemerintahan yang benar-benar merdeka dan tidak menggantikan militerisme sekuler dari mendiang bekas Shah Reza Pahlavi dengan militerisme baru yang berdalih menjalankan ajaran Islam. Begitu pula ajaran sosialisme Islam yang dijajakan Muammar Gaddafi dari Libya dan sosialisme Arab dari versi mendiang Gamal Abdel Nasir di Mesir hingga versi Saddam Hussein di Irak dan versi Hafez Assad di Syria, yang semuanya itu menampilkan wajah nasional dari egalitarianisme Islam yang dicanangkan Gaddafi. Semuanya belum mampu membuktikan diri sebagai pemerintahan bukan militeristis, alternatif halus terhadap militerisme terbuka seperti yang diterapkan oleh Malaysia dengan demokrasi parlementernya dan Saudi Arabia dengan monarki melalui Al-Quran sebagai konstitusinya, juga belum mampu membebaskan diri dari cengkraman militerisme. Transformasi yang diharapkan terjadi pada perlawanan kultural di atas sebagai persyaratan keberhasilannya mencapai tujuan masyarakat yang bebas, terbuka, dan jujur kepada warganya harus meliputi perumusan kembali tujuan perlawanan itu sendiri. Orientasinya maupun metode yang digunakan semuanya diletakkan dalam kerangka memecahkan masalah-masalah dasar yang dihadapi umat manusia: kemiskinan, kebodohan, merajalelanya ketidakadilan, langkah kepastian hukum, ketimpangan sosial ekonomi yang luar biasa besarnya akibat dominasi sekelompok kecil elit atas mayoritas umat manusia melalui struktur pemerintahan nasional dan usaha ekonomis finansial dan sebagainya. Dengan kata lain, perlawanan kultural tersebut akan mencapai tujuannya apabila diletakkan dalam kerangka lebih luas dari apa yang dimilikinya selama ini. Ia tidak lagi cukup hanya menjadi upaya ekspresi keimanan sebagai muslim untuk menegakkan ajaran formal Islam belaka, tetapi harus menjadi bagian dari upaya kemanusiaan umum untuk membebaskan rakyat yang tertindas dari belenggu kenistaan, kehinaan, dan kepapaan yang menurunkan derajatnya sebagai makhluk yang mulia. Untuk itu dituntut dari gerakan-gerakan perlawanan kultural kaum muslimin agar terlebih dahulu mampu hidup bersama dengan manusia-manusia dari agama lain, ideologi politik dan pandangan budaya yang memiliki kesamaan pandangan dasar tentang hakikat tempat manusia dalam kehidupan dan cara-cara untuk mewujudkannya.